Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid karena berkahnya luar biasa. Kalau ingin membangun sesuatu, bangunlah kebiasaan sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid. Bertamu ke orang baik saja dijamu, apalagi bertamu ke rumah yang maha baik. Hadirin, kemarin kita bahas bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah mendamaikan suku Aus dan Khazraj, dua kabilah yang selalu berperang. Mendamaikan itu sesuatu yang sangat mulia. Kemudian ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Aus dan Khazraj didamaikan menjadi kaum Ansor, dan dari Madinah kaum Muhajirin dipersaudarakan. Jadi salah satu yang sangat penting kita tafakuri adalah senang membuat orang berdamai, senang membuat orang bersatu. Kita tahu sendiri banyak dalil yang menyampaikan keutamaan-keutamaan agar kita bisa menjadi bagian dari mempererat, bukan menjadi bagian dari mencerai-beraikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Inilah perintah dari Allah, larangan bercerai-berai dan perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Dan ini setiap pagi harus kita canangkan, saya tidak boleh menjadi bagian dari perpecahan, tapi saya harus jadi bagian daripada bersatu. Bukan hanya orang dengan orang, tapi kita dengan orang lain. Demi kebersamaan kita harus berani mengalah. Misal dalam berbeda pendapat, kalau sama-sama bersitegang, bersikeras, kita jadi tidak enak, mengalah saja dulu. Mengapa mengalah dulu? Karena orang kalau sedang berdebat sudah tidak jernih pikirannya. Kebenaran apapun yang kita sampaikan cenderung tidak mau nerima. Karena kalau sedang marah, orang sangat tidak siap untuk menerima kebenaran dari pihak lain. Walaupun kita berkata benar dengan argumen benar, tapi kalau suasana sedang marah, dia tidak bisa menerima itu sebuah kebenaran. Maka berhentilah kita berdebat. Mengalah saja dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya makin reda amarahnya. Kalau sudah reda, bisa kita sampaikan kebenaran itu dan boleh jadi diterima. Nah, kadang-kadang kita merasa harga diri kita turun kalau dalam perdebatan kita kalah. Dan ada kepuasan kalau kita melihat orang lain kalah. Berarti kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang memuaskan nafsu kita. Inilah yang jadi sumber perpecahan. Sebetulnya perbedaan pendapat dari dulu juga sudah ada. Tapi yang membuat perpecahan terjadi itu adalah emosi, amarah, nafsu, ingin menang, ingin paling benar, dan orang lain tuh harus salah. Sehingga kata-katanya juga kadang-kadang kalau ingin menang tuh kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang menyakiti. Karena nafsu itu tidak pernah puas. Nunduk dianggap tidak dengar, dengar tidak. Dengar Pak, berani kamu ngomong, semuanya salah. Karena nafsu itu memang kendaraan setan yang tidak pernah puas sampai terus menjadi manusia yang terkeji. Kalau orang marah lihat kata-katanya tuh keji cenderung, benar? Karena memang marah itu
kepuasannya adalah menzolimi. Dipilih kata-kata yang paling melukai, kata-kata yang paling mempermalukan, kata-kata yang paling menyakiti. Kadang tidak puas dengan itu, mulai tangan bergerak, kaki bergerak, banting ini, banting itu. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah SAW benar-benar terkendali. Sehingga kalau ingin melihat manusia perkasa, bukan yang otot kawat balung besi leher beton urat kabel, tetapi manusia perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya ketika marah. Surat An-Nazi'at ayat 41, silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tuh begitu. Jadi orang yang paling mengendalikan nafsunya itu semakin dekat dengan kebenaran, dekat dengan Allah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, maaf, amat sangat beruntung qad aflaha man zakaha, yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi musuh besar kita itu sebetulnya nafsu yang tidak terkendali. Nafsu itu sudah diciptakan Allah bagian dari diri kita. Kita tidak boleh memusuhi nafsu. Kita perlu nafsu, tapi nafsu yang diberkahi, nafsu yang mendekatkan kita dengan Allah, nafsu yang menjadikan kebaikannya langgeng. Nafsu yang tidak membawa kebaikan adalah nafsu yang tidak di jalan Allah. Nah hadirin, kita akan coba bahas bagaimana strategi kita supaya menjadi manusia yang terkendali. Mau nafsu apa dulu? Amarah, syahwat, nafsu duniawi? Yang mana deh maunya? Amarah. Yang ini syahwat. Kok beda-beda sih? Satu lagi ayatnya dulu, simak, silakan. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau orang sudah menuhankan nafsunya, ketutup tuh. Makanya orang yang sudah diperbudak nafsu itu sudah tidak bisa melihat kebenaran, dirinya saja yang benar.
Dan itulah orang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Seperti rumah, ruangannya gelap gulita, bukan tidak ada cahaya di luar, tapi dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup jendela, dia tutup gordengnya. Gelap gulita saja, padahal cahaya hidayah ada di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setan, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan sebagai musuh. Setan itu kendaraannya adalah nafsu kita. Jadi kalau nafsunya sudah takluk ke kita, sebetulnya setan babak belur tuh. Dia tidak punya kendaraan. Setan sendiri kerjanya cuma membisik-bisik saja. Lemah setan itu. Tapi kita menjadi rusak gara-gara kita ngikut bisikannya. Kenapa kita ngikut bisikannya? Karena nafsunya enggak kita kendalikan. Nah, bagaimana supaya nafsu ini bisa terkendali? Begitu. Pertama, punyakah kita program mengendalikan diri? Tidak. Banyak orang yang hidupnya tidak punya target. Padahal target itu kunci. Kenapa juz amma tidak hafal? Karena tidak ada target. Mau ngapalin juz amma. Sama pemarah juga, nafsu amarah ini banyak yang tidak merasa bahwa marah itu sesuatu masalah buat dirinya. Ada yang merasa kemarahan dirinya itu biasa saja. Bahkan ada yang merasa kemarahan itu kewibawaan. Kalau tidak marah kurang wibawa. Ada juga yang merasa marah itu harus dilepas. Karena kalau tidak jadi penyakit, katanya begitu. Ini seperti melepas racun, jadi orang keracunan, melepas virus. Nah hadirin, kenapa orang jadi pemarah? Macam-macam. Satu, orang beragam ya. Satu, orang yang sombong. Orang sombong cenderung pemarah. Orang sombong itu merasa orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Makanya kesombongan itu mendekatkan sekali. Orang kalau naik pangkat, kedudukan, jabatan, atau kekuasaan, itu kecenderungan merendahkan orang lainnya tinggi. Dan dia akan puas sekali menyakiti orang yang di bawahnya, dianggap rendah oleh dia. Makanya orang tua yang sombong kadang-kadang kemarahannya berlebihan. Atasan itu lebih gampang marah daripada bawahannya, benar? Guru ke murid, majikan ke pembantu, komandan ke bawahannya. Pokoknya mah kedudukan ini kalau disertai dengan kesombongan itu lebih mudah berbuat marah. Makanya hati-hati yang diuji oleh Allah diberikan kedudukan, jabatan, ya itu ujian bukan tanda kemuliaan. Mau pangkat sehebat apapun itu tidak ada apa-apanya, itu hanya Allah yang menentukan. Menjadi ada apa-apanya kalau pribadinya lebih berkualitas dibanding jabatannya. Nah, apalagi yang bisa membuat orang marah? Orang yang pendengki. Pendengki itu suka marah. Orang yang tidak suka lihat kesenangan pada orang lain cenderung mau menjatuhkan. Makanya pendengki itu mudah sekali emosi, mudah tersulut kemarahannya. Yang ketiga, siapa lagi yang marah, yang gampang marah? Yang ujub. Ujub itu merasa diri spesial, merasa diri beda dari yang lain. Merasa diri, kalau sombong perlu ada orang yang direndahkan, kalau ujub nggak ada yang direndahkan juga dia merasa beda saja. Kalau ada yang nyakitin lihat aja nanti, kan? Lihat coba, lihat, gitu aja, lihat aja maksudnya. Ya, siapa nanti yang dilindas truk? Ya suruh lihat yang dilindas truk. Nauzubillah. Apalagi orang yang sombong, yang pemarah, orang yang memang tidak punya toleransi terhadap sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya. Perfeksionis itu rada gampang marah. Orang yang serba ingin sempurna dalam segala hal sehingga dia tidak punya kemampuan untuk bertoleran terhadap sebuah proses, marah tuh. Orang kan marah kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya.
Pulang kerja ingin sepi, anak nangis, diam begitu. Jangan ribut, jangan teriak-teriak. Padahal dia yang teriak-teriak. Marah juga bisa dari kultur. Misalkan di sebuah daerah yang memang suasananya keras, panas, itu nada, sikap cenderung lebih keras ya. Walaupun belum tentu itu semuanya diniatkan marah. Ada juga karena lingkungan. Dia di rumah baik, kalem, tapi lingkungannya itu pemarah. Ada anak yang jadi pemarah karena ibu bapaknya pemarah sejati. Kan pernah ada pemilihan di sebuah TK, bagaimana acting. Ada acting nangis bagus, ada acting berbuat baik, ada. Dan yang paling bagus katanya acting pemarah anak ini. Sampai mendapat penghargaan dari gurunya, namanya juga cerita. Ditanya ke orang tua, bagaimana Pak, Bapak punya anak berbakat sekali. Anak ini aktingnya sangat bagus dalam marah. Ya begitulah, anak kami memang berpotensi. Ditanya ke anaknya, bagaimana nak, kok bisa akting ini? Lah kan saya tiap hari lihat Bapak dan Ibu marah gitu. Langsung melotot lagi Bapak Ibunya. Ini serius hadirin, anak baik-baik gabung dengan geng motor yang punya karakter buruk, bisa ke bawah tuh, jadi arogan, sombong, pemarah. Nauzubillahi min dzalik. Kompetisi-kompetisi itu juga cenderung membuat pemarah. Kalau kompetisinya tidak sehat, nauzubillah. Apa kerugian marah? Lihat saja, wajah pemarah tuh jadi indah, jadi petot. Mata terbeliak, kalau bisa sih keluar tuh mata. Mau nengok yang dimarahinnya, hidung mendengus. Ini gemeretuk. Tangan mengepal, kaki mengais-ngais. Itu membanteng hadirin. Lihatlah orang marah. Dari penampilan sudah sangat buruk. Dengar kata-kata orang yang marah. Jauh sekali dari perilaku matang, bijaksana, dewasa, berkualitas. Tidak. Pemarah tuh makin marah, akal sehatnya makin turun. Kalau akal sehat turun, dia nggak mikir resiko apa-apa. Nggak bisa berhitung resiko. Karena sudah tidak jalan akalnya. Bahkan memilih kata-kata juga sudah, kalau dalam ilmu tipu daya setan, apa yang dibisikin setan dia omongin. Dasar kamu anak setan gitu. Berarti kan dia setan aslinya ya. Monyet begitu. Padahal jelas manusia. Dia tidak punya kemampuan tuh membandingkan monyet dengan manusia. Kamu ini dasar orang kampung, padahal di kampung sebelahan rumahnya Pak. Begitulah ya. Monyong, padahal waktu nyebut monyong pasti dia yang monyong. Karena tidak monyong itu nggak bisa hadirin. Kata-kata buruk, keputusan, zolim. Orang yang marah tuh betul-betul rontok tuh kemuliaan akhlaknya, keadilannya dalam mengambil keputusan, zolim, pasti zolim. Makanya orang yang marah mengambil sikap itu akan menzolimi orang lain. Itu dari segi kata-kata dan keputusan perilaku, ya, mukul, nendang, bahkan bisa membunuh karena kemarahan. Lalu dari segi pahala udah jelas hancur. Pemarah itu dia tidak akan selamat karena setiap dia menyakiti orang lain pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Orang yang dizolimi bisa keluar doa tuh, doanya diijabah, cilaka, pahala dikasihin ke dia punya kita karena tebusan. Kalau kita tidak minta maaf bayar pahala, pahala habis, dosa orang yang kita marah diangkut. Namanya muflis, bangkrut. Makanya orang yang sering menyakiti orang lain itu diantaranya pemarah, bangkrut Pak di akhirat ini. Di dunia bisa banyak amalnya, tapi nanti dibayarkan kepada orang yang dia zolimi. Itu dari segi pahala ya.
Kemudian dari segi kesehatan, kira-kira pemarah sehat tidak? Lihat anak kecil yang marah, bisa ngompol tuh Pak. Jantung tuh berdetak sangat keras, darah ngalir ke sini, merah membara. Bayangkan kerja jantung luar biasa. Dengan kemarahan, sepertinya kalau bisa muncrat itu darah tuh ya. Kalau setiap waktu kayak gitu gimana kira-kira jantungnya? Darahnya, metabolisme tubuhnya. Saya tidak paham ilmu kedokteran, tapi saya yakin pemarah itu akan bermasalah dalam hidupnya. Dalam fisiknya juga. Betul? Kebayang itu darah tinggi, muncrat dari telinga kiri, telinga kanan. Wah, bisa rusak semua organ tubuh kita karena mungkin jadi terpacu sedemikian rupa. Saya harusnya bisa membaca dulu tentang penelaahan dokter bagi pemarah seperti apa efeknya, ya. Dari hubungan, Bu, maukah punya suami pemarah? Jawab, tidak. Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang suka marah-marah tiap waktu? Kurang jelas jawabannya. Maukah punya suami yang pendendam kesumat? Apalagi suami, Bu, kami juga tidak mau punya istri mudah tersinggung, mudah marah, lalu ripuh. Kalau suami pemarah, istri ingin pulang ke orang tua. Kalau istri pemarah, suami enggak mau pulang. Ini memang perbedaan signifikan. Benar Pak? Bapak sudah berapa hari enggak pulang? Teruskan, kita tidak cerita tentang kemurkaan Allah ya. Allah tuh sangat tidak suka. Makanya orang-orang yang pemarah itu susah masuk surga. Dalilnya la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi gimana dong kalau ada kesalahan kita tidak boleh marah, bukan marah, tegas dan santun. Rasul pernah marah? Pernah. Pada waktu ada yang sholat subuh imamnya panjang sekali, nah ditegur. Dan Rasulullah kalau marah, pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu kan Rasulullah membagikan kuda, unta, kambing kepada orang Mekah. Ada orang Madinah yang berkata, tuh Nabi Muhammad kalau sudah ketemu kaumnya diberi banyak. Karena yang pulang ke Madinah tidak banyak pampasannya. Dia berkata begitu. Rasulullah marah. Wajahnya merah. Kurang lebih perkataannya begini. Jika Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing. Kalian pulang membawa Rasulullah. Nangis. Rasul kan pulang ke Madinah. Makanya kalau marah mah sesingkat mungkin ya. Marah dengan niat yang benar, marah dengan cara yang benar, marah dengan manfaat yang benar. Insya Allah marah yang jadi amal. Istri dicolek orang lain, kemudian kita senyum. Colek lagi mah, ini suami ngaco. Marah. Kehormatan agama, kehormatan umat dihina, marah. Tapi marahnya itu marah yang proporsional. Jangan sampai orang menjebak supaya kita jadi pemarah dengan beberapa kejadian dan kita tidak terkontrol masuk ke dalam jebakannya. Ya, harus adil. Nah hadirin sekalian, mau tahu caranya supaya mengurangi marah? Saya jadi ingat diri sendiri nih, sukses enggak? Jadi di dalam teorinya, kalau sudah nyol jengkel ini ya, jangan ngomong, jangan nulis. Pokoknya kalau udah neken sekali di sini, sudah ingin memuntahkan kemarahan, kata kuncinya tahan. Wah kalau ditahan jadi penyakit. Justru kalau kita buka nyebarin penyakit.
Tahan, ini tahap pertama. Kenapa? Kalau sudah sekali ngomong seperti bola salju, bergulir, membesar, 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 membinasakan. Kalau tidak mulai ngomong, tidak mulai nulis, itu tidak tertrigger gulungan bola saljunya. Tahu bola salju? Enggak kan, kita enggak pernah lihat bola salju. Di film kartun ada. Membesar, membesar. Tahan. Kalau sudah tahan apa? Zikir. Apa zikir? Yang paling sederhana zikirnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi ini pelan-pelan dan jangan ditujukan kepada yang menjengkelkan. Suami lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tonirrajim ini seperti menyiram bensin ke api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadar bahwa lagi marah ini setan sudah ngepung kita, sudah siap dengan bisikan segala macam. Yang lemah benteng kita akan bereaksi sesuai dengan bisikannya. Sepak, sepak, monyong kamu, monyong, tonyok. Udah kita nggak punya apa-apa selain nanti penyesalan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan ngomong, ganti zikir dan ganti suasana. Move, bergerak dari duduk, berdiri, duduk, duduk berbaring. Tentu saja proporsional ya. Jangan kenapa di kelas Pak Guru berbaring, jengkel sama murid. Ternyata di ruang rapat kepala sekolah juga berbaring Pak. Jengkel sama rapat, jangan ya. Di pasar ibu-ibu pada berbaring. Hadirin, ini adalah pindah suasana, pindah fokus, itu intinya. Pokoknya jangan diam di tempat, harus bergerak. Kalau bisa mah jangan dilihat potensi jengkelnya. Kalau lagi jengkel sama anak, cep diam, gak usah bunyi gitu. Diam, pergi aja dulu kemana. Supaya suasana baru, input baru. Karena kalau fokus di sana terus, naik terus. Naik. Diam. Ini juga diam, Bu. Kamu ngejawab aja. Siapa yang ngejawab? Kata anak. Saya kan dari tadi tidak jawab. Itu jawab enggak. Oh, kamu terus capek. Ada seorang suami Pak, yang istrinya pemarah abadi, mungkin ya. Aduh itu mah Pak, harus didengar lagi marah teh Pak. Dengar, Bu ngantuk, tidak boleh ngantuk katanya. Keluar dikejar Pak, keluar di luar teh marah terus. Harus didengar sampai puas katanya. Baru selesai, bisa tuh keluarga itu. Lagi naik motor Pak, dibonceng, istrinya dibonceng. Curiga, si papa lihat tuh, digoyang itu motornya Pak. Padahal kalau digoyang dia ikut jatuh. Dan gak mikir. Di kantor Pak, di depan teman-temannya juga marah. Dasar lelaki gak benar. Jadi suami gak tanggung jawab. Aduh. Anak-anaknya tuh malu punya ibu seperti itu. Ibunya mah gak pernah merasa salah. Bu, jangan mempermalukan. Siapa yang mempermalukan? Repot lah. Nah, kalau kita ada orang marah-marah gitu ke kita, kita harus bersyukur bukan kita yang jadi dia, ya. Jadi kalau ada yang marah-marah melotot, alhamdulillah ya Allah. Selain istighfar, a'udzubillah, bukan saya yang jadi dia. Mikir apa ini? Mikir istrinya ya. Untung gak gitu-gitu amat, ya alhamdulillah. Terus kan? Jadi tegang begini nih hadirin. Kenapa ibu jadi melotot ke saya? Nah hadirin, apa yang harus dilakukan? Nah ada lagi dianjurkan berwudu. Walaupun hadisnya tidak kuat, tidak apa-apalah wudu ya. Mendinginkan. Karena kan marah itu panas. Kalau dengan wudu mudah-mudahan jadi dingin. Tapi nanti saya sholatnya juga emosi.
coba saja sholat. Mungkin beda ya dengan wudu tanpa wudu, dengan sholat tanpa sholat. Walaupun sholatnya belum tentu khusyuk semuanya, tapi Allah menghargai upaya kita untuk sujud kepada Allah. Jangan ngambil keputusan waktu marah. Jangan nulis WA, BBM waktu jengkel. Cenderung jadi masalah. Jangan suka-suka ngejawab terus, nggak ada ujungnya. Kalau lagi marah mah diam kita. Kalau kita diam dikekesek, nanti harga diri di mana? Enggak, ini bukan masalah harga diri. Ini masalah menyelamatkan yang marah juga. Karena kita terus bela diri juga, kalau suasana sedang marah, itu seperti menyiram bensin Pak. Namanya juga yang bersangkutan sedang tidak siap menerima kebenaran. Jadi setiap ada bantahan itu selalu keluar alasan baru untuk menyerang. Dah, cool. Ya, tahu cool? Cool. Keep cool man. Apa? KF cool. Tenang, kitanya juga istighfar. Kalau kita lagi marah ya begitu, pindah, zikir, usahakan wudu, alihkan ke yang lain. Karena tidak selesai marah, tidak selesai persoalan dengan kemarahan. Kemarahan itu bukan mencari solusi. Kemarahan itu hanya memuntahkan nafsu dan ujungnya zolim. Mudah-mudahan Allah mengampuni nih. Sudahlah, saya pernah menahan marah, ternyata di tengah lagi sholat malah nangis, konsentrasi buyar. Ya Allah juga ngerti ya bahwa kita ini tidak mudah untuk khusyuk, tapi jauh lebih baik dibanding tidak sholat. Benar? Kalau sholat ada peluang khusyuknya, mungkin waktu takbirnya atau salamnya, ya lumayan. Tapi kalau tidak sholat kapan khusyuknya? Benar? Halo, beginilah, kalau kita sedang jengkel-jengkelnya itu kita harus tafakur bahwa itu karena kita terlalu kuat berharap kepada makhluk. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Pokoknya kalau kita kecewa ke makhluk itu karena kita berharap terlalu banyak ke makhluk. Ini Allah nggak suka, makanya kita dibuat tidak nyaman. Kembalikan ke Allah. Udahlah, saya begini karena saya terlalu berharap dari makhluk. Astagfirullah nanti. Makanya tobat. Apa yang kepikir ini? Pada ingin mikir kelihatannya. Baik, ada yang akan kita diskusikan. Pengumuman dulu SSG, santri siap guna. Insya Allah mulai besok jam 4. Besok hari Sabtu santri siap guna yang terdaftar 684 kemarin ya, hampir 700 yang daftar. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya, siap. Sorenya kita persiapan, cek kesehatan dan sebagainya. Hari Ahad pagi pembukaan, insya Allah AA yang ikut membuka. Kemudian sesudah itu kita siap orientasi Darut Tauhid dan sebagainya. Saya menganjurkan siapkan fisik dengan baik, siapkan mental dengan baik. Nanti ada perkenalan dengan sesuatu yang standar. Santri jangan senyum yang sudah tahu orientasi ya. Insya Allah akan banyak pengalaman. Sudah diberitahukan bahwa bekal cadangan makanan ya, karena akan sedikit basah-basahan ya. Wudu maksudnya. Tapi wudunya di curug begitulah. Begitu AA pagi ini berangkat ke Tasik. Ini jadwal AA di Priangan. Mudah-mudahan manfaat bagi saudara yang berada di Tasik. Sebentar ya. Ada penelpon gitu. Nah ini jadwal AA. Yaitu tadi ada di sini, pokoknya adalah di sini ya. Nah begitulah hadirin, ada pertanyaan silakan lewat telepon dulu pertanyaan. Tolong ya silakan.
bisa bersilaturahim bersama kami di pagi hari ini di 022-2017076. Bagi Anda yang berada di luar negeri, sahabat Eki, tinggal tambahkan. Ya, yang belum pernah nelpon lebih baik ya. Yang belum pernah nelpon, kita coba beri kesempatan. Berangkat 6.30, di Pagar Ageng Tasik jam 9.30, 13.30 di Ponpes Al Hasan Ciamis, jam 20.00 di Donatur DPU di Tasik. Detailnya mungkin orang Tasik sudah tahu. Hari Sabtu jam 5 pagi on air di Pesantren Riyadul Ulum Tasik, dan jam 10-nya tablik akbar di Masjid Agung Tasik. Ya, begitu. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah ada yang terhubung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras sedikit suaranya, Bu. Punten. Waalaikumsalam. Ya, itu punya saya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sering mendoakan saya ya. Langsung, Bu, dengan nada yang lebih keras sedikit. Insya Allah ini lagi ada di sakit itu. Semoga Allah menyembuhkan. Jadi mau nanyain, pertama saya mohon maaf lahir batin. Ini kan saya punya adik. Adik saya ini ibu sering maki-maki ibu saya, ibu kandung saya. Terus saya tuh suka ngebela, tapi saya malah terasa gitu, apa gimana gitu, saya ngebelanya gitu, sering fitnah ibu saya, dulunya katanya pelacur gitu, padahal bukan, ibu saya demi Allah gitu. Saya ya dilahirkan anak 8 juga, ibu saya itu orang baik-baik, tapi adik saya itu karena dia sama dulunya tuh hamil duluan nikah, jadi ibu saya itu nikah, ya sering kalau marah-marah tuh cenderung kata-katanya tidak enak, seperti saya, ibu saya juga. Alhamdulillah suami saya mengatakan saya juga sering ngata-ngatain gitu. Siapa itu yang Bu? Adik? Ya. Siapa? Saya Adik kandung? anak perempuan yang bungsu. Iya. Sekarang sedang dengar nggak? Kali nyapu di halaman saya takut kalau dengan suaranya saya jadi gemetar begitu. Kadang saya dipegang gitu sampai lupa gitu, megang apa gelas apa gitu sampai hampir jatuh gitu. Saya kalau dengar ada suaranya marah gitu, saya tuh gemetar hati itu debar gitu. Kira bapak saya, ibu saya kalau dimarah-marah saya tuh gimana? Saya mau bela gimana? Dan ibu saya ya ibu saya juga kalau ngebela diri marah-marah atau bawa kata-kata kasar gitu. Kata-kata yang diucapkannya cenderung nggak ini gitu. Tidak terkontrol. Saya tuh nggak tahu dari suaminya gitu, sedang nikah sama suaminya yang dulu itu jadi jahat keluarga. Terus saya juga mungkin ya, saya kan udah wanita pengen ngurus ibu, tapi kan kata suami saya kan udah aja sama di sini aja, tapi ibu saya gimana kalau sakit ada yang ngurus. Nah adik saya itu buat marah-marah, bang aku saya mau dilahirkan bukan dari kamu, katanya saya mau udah meninggal di kota saya. Cenderung ini tuh dia kata bapak itu kalau saya cuma adik saya gitu, saya bingung. Saya juga kan belum punya rumah gitu, ya baru sedikit tanah gitu, tapi saya sih gimana kemudian di rumah mertua saya juga yang mertua sama gitu, yang di rumah ibu saya di saya nih gitu, saya kadang bingung gimana gitu, saya bingung di mana gitu. Kadang kalau mau salah gitu ya, kalau saya tahu sebenarnya kita kerjanya kan buruh harian lokal gitu ya, nggak tentu gitu ya. Saya marah-marah malah saya terjadi kalau saya membela ibu saya kan ibu saya dipukuli ya sampai saya lari dikejar gitu ya, sampai tetangganya bisa itu tetangga laki-laki sampai 6 orang juga saya diperiksa susah gitu, nggak tahu jadi gitu.
kalau sampai jangan gitu ya kenapa gitu saya kadang dia gimana gitu bingung ya kan pas gapinya gimana kalau lagi marah gitu saya istighfar gitu kalau saya itu istighfar gitu marah gitu saya itu nggak saya itu saya maki-maki gitu kepala-kalanya menyampah gitu keluar apa segala aja kalau keluarkan gitu saya tuh harus gimana ya gimana gitu kuatnya saya berdoa Allah buat saya jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, tuh beliau sudah meninggalkan kita. Harusnya kita dialog, Bu. Bu, jadi mungkin dimarah oleh itu tumpahnya ke saya ya. Saya bisa membayangkan betapa suasana yang sangat tidak nyaman begitu. Kalau ada ibu mendengar, Bu, ini sebagai kafarah, penggugur dosa, ya. Karena di setiap kepahitan, kepedihan itu biasanya diundang oleh dosa. Mungkin yang nyakitinya orang lain atau siapa gitu, orang lain yang menyakiti dia berdosa. Tapi jatuhnya kepahitan itu ke kita, ini undangan dosa kita juga. Lebih baik banyak istighfar, banyak taubat. Di rumah itu diperdengarkan lebih banyak murotal Quran, itu lebih menyejukkan. Ya, ayat-ayat Quran, diperbanyak sholat-sholat sunnah, diperbanyak juga tilawah Quran supaya lebih banyak malaikat di rumah itu. Sehingga suasana asma Allah terus berkumandang. Mudah-mudahan dengan demikian nanti hatinya dengan izin Allah dilembutkan. Karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan lepas zikrullah, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Memang yang seperti ini jangan diladenin dengan sesuatu yang bisa menyulut kemarahannya. Diam sajalah. Yang penting cepat selesai marahnya. Ya. Nih begini nih. Set, sep. Nah begitu. Tangkep. Biar cepat selesai. Nanti kalau sudah tenang barulah kita bicara baik-baik. Misal ini yang lebih sederhana. Suami marah ke istri. Kamu tuh gimana sih, Bu? Bapak tuh capek tahu, gak gampang nyari rezeki tuh. Zaman kayak gini. Kata ibu, apalagi jadi istri, Pak. Nah, ini pasti tambah marah. Harusnya ditangkap. Iya, benar. Benar, Pak, saya bisa memaklumi betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah gitu. Bapak tuh gak ingin apa-apa, hanya ingin pengertian. Saya semakin paham, Pak. Makin paham. Berapa berat perjuangan Bapak. Alhamdulillah kalau kamu paham. Ini lumayan ada 2 gepok. Nah, kasih aja uang monopoli, Pak, 2. Ya, penelpon selanjutnya. Bu, banyak ngaji, banyak ini mah cuma doa kelihatannya yang bisa membulak-balik hati. Banyak tobat ya, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah di rumah supaya Allah menolong. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sekarang buat yang baru gini. Tapi gimana susah nolaknya gini. Sehat gini, apa kabar? Mas Boy, sakit apa? Minta doa untuk Mas Boy. Ngomong-ngomong Mas Boy itu siapa gini? Orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Banyak orang Jawa. Ya semoga Allah yang maha mendengar menyembuhkan Mas Boy ya. Gini, terima kasih. Ini perhatian sama Mas Boy. Mas Boy. Iya.
Kita sama-sama doakan ya. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkan beliau. Ya gini, terima kasih gini, sehat gini juga ya. Gini, untuk bicara saja perlu perjuangan yang luar biasa. Untuk jalan juga perlu perjuangan. Masya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Pasti ada perhitungannya di sisi Allah kelak ya. Boleh jadi yang punya difabel, yang penyandang disabilitas itu nanti di akhirat lebih cepat masuk surganya dibanding kita-kita. Karena kan pahalanya lebih banyak kalau sabar dan ridho. Dihina, berguguran dosa-dosanya, cari kerjaan susah, beda dengan kita. Perjuangannya jadi pahala yang lebih melimpah. Mau wudu susah, mau sholat susah. Itu perjuangan wudunya aja beda dengan pahala kita kalau ikhlas, insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Komarudin di Bandung A. Pak Komarudin di Bandung A, silakan. Ibadah saya sedih sekali oleh umat agama Islam ya. Allah menciptakan umat agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hinduan. Tapi Allah mengasih penyakit tapi sama. Ya tadi surat firman Allah Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di dalam hati manusia ada penyakit, maka Allah menambah penyakit manusia, dan bagi manusia sisaan yang sangat pedih karena berdusta. Nah, saya dari mulai mengaji 7 tahun sampai ke 20 tahun, guru kita mengajarkannya tuh diperintah sholat itu Allah. Apakah ini tidak pada sadar semua? Di mana ada? Harusnya kan kita kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu atau tahajud, mungkin nawaitunnya itu menghilangkan penyakit hatinya, itu yang sombong, egois, itu punya takabur, ini dikiri kan. Nah, yang sekarang oleh umat yang Allah ciptakan yang di negara kita itu macam-macam agama berbeda, dan saat ini tidak disadari bahwa kita itu dikasih penyakit tadi, tapi niatnya itu mengharapkan itu Allah. Allah mau menurunkan kerinduan di mana? Kalau di dalam hati masih ada pertanyaan itu, Pak. Nah, keduanya sabda Rasul, tidak akan masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya perasaan sombong sekalipun sebesar biji sawi. Nah, dari mulai saya 7 tahun sampai sekarang, ya manusia yang bergerak ulama, ustaz kiai yang punya pengetahuan itu jawabannya itu ridho Allah. Kita contohnya aja bangunan ada 2 lantai, kalau fondasinya roboh kan roboh. Nah sekarang kalau manusia biarpun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, kalau hanya niatnya untuk ridho Allah, penyakit hati masih ada yang disabda Rasul ini. Nah gimana, kapan sadar-sadarnya untuk umat agama ini? Semua agama, umat agama yang harus diciptakan di Indonesia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau tujuannya mencari ridho Allah, Allah pasti tahu. Karena wahwa alimum bidatis sudur, dan dia maha tahu apa yang ada di hati. Kalau tujuannya lurus, Allah tahu. Nanti Allah ngasih hadiah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena tujuannya, niatnya lurus, maka Allah nuntun nanti. Dikasih ilmu, dipertemukan dengan orang yang bisa memotivasi, dikasih kawan yang menyemangati, sehingga dia terus tumbuh. Liyajdadu imana ma'a imanihim. Imannya tuh nambah dari iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti lambat laun akan berubah itu, atau mungkin cepat berubah. Makanya niat dulu yang paling penting. Kalau orang susah robah, boleh jadi niatnya yang belum benar. Jadi kalau ada orang sholat, orang ngaji, orang ngapalin Quran, orang kuliah, agama, bahkan dakwah, tapi kelakuannya belum sesuai dengan apa yang dia pelajari dan dia sampaikan, boleh jadi niat belajarnya sudah bukan lillahi ta'ala. Allah maha tahu tuh.
Juga dakwah, kenapa dakwah kok beda yang dikatakan dengan kelakuan? Boleh jadi dia salah niat di dalam dakwah. Allah Maha tahu, nggak bisa dibohongin. Jadi memang bukan masalah sholatnya saja, tapi masalah niat dari awal harus benar-benar. Di mana ridho Allah? Ridho Allah itu adanya pada amal-amal yang Allah sukai. Niat dan amal yang Allah sukai. Begitu. Kalau orang cari ridho Allah mah nggak ribet hidup ini tuh. Nggak banyak sakit hati, nggak banyak jengkel. Kalau urusan pribadi dirinya, ya. Tapi kita marah kalau urusan agama, urusan Allah dihina, dicerca. Namun marahnya juga marah yang terkendali, proporsional. Bukan marah yang tidak terkendali. Karena semuanya harus terkendali dengan baik. Terima kasih pengurus komite SD Permata Insani dari Tangerang. Mana ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu teh SD. Pengurusnya ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, mohon doa. Saya sekarang tugas berangkat ke Ciamis, Tasik. Semoga jadi amal soleh. Insya Allah bagi yang ingin menyimak perjalanan nanti lewat Facebook mungkin ada informasi-informasi ringkas. Alhamdulillah, terima kasih kemarin kunjungan dari para relawan Kuningan dan sebagainya. Ya, saya tidak bisa melarang. Mereka mengatakan dengan adanya relawan ini silaturahim jadi dekat dengan satu sama lain, menjadi semangat, dan sesudah ini akan dilanjutkan relawan ini. Jadi tidak jadi ikut katanya, mau jadi silaturahim, bikin ekonomi usaha sama-sama, bikin kegiatan sosial sama-sama. Ya sok aja ya, apapun kebaikan silahkan dilakukan. Niat tulus, cara benar dan tawakal. Mau begini saja ya, hari-hari lempeng begini tau PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Takdir mah Allah yang ngatur, tugas aja sekarang yang disempurnakan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi sempurnakan saja apa yang jadi amanah sekarang, enggak tahu amanahnya apa dari Allah yang akan datang. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berkahi majelis ini. Berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit lahir, sakit batinnya ya Allah. Ya Syafi, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan rizki yang halal berkah yang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni ya Rozak. Berikan kemudahan segala urusan yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah ya Hadi. Dan jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bermujahadah menahan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.